Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, salam sehat dan juga bahagia ya untuk kalian semua. Semoga dimudahkan rezekinya. Nah kali ini adalah perjalanan saya balik dari Tuban ke Ngawi ya. Jadi hari ini saya baru balik setelah 4 hari saya berada di Tuban. Nah ini adalah perjalanan saya pulang dari Tuban menuju ke Ngawi ya. Jadi untuk perjalanan pulang ke Tuban sampai Ngawi itu hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. Nah, inilah jalur yang saya lewati jika saya pulang kampung ke Tuban, teman-teman ya. Karena kampung saya itu berada di Tuban, tapi ya Tuban bagian pinggir, bagian barat ke selatan. Nah, seperti itulah jalur-jalur yang tak lewati ketika saya pulang. Melewati desa-desa dan juga hutan. Ini masih masuk kawasan Kabupaten Tuban ya teman-teman ya. Tepatnya menuju arah ke Desa Banyu Urip, desa tertinggi di Kecamatan Senori, yaitu kecamatan saya tinggal dulu. Nah seperti ini suasananya, suasana hutan di kawasan Senori. Ini pernah saya video juga ya, pas malam-malam saya lewat. Kira-kira seperti ini teman-teman, syahdu sekali. Kiri kanan itu full dengan pohon jati yang sangat rimbun. Jalur sini itu juga sangat sepi teman-teman ya, jadi ya harus hati-hati dan waspada juga ya, apalagi kalau lewatnya malam hari ya. Usahakan jangan malam hari lah lewat sini ya. Nah, dari sini sudah semakin dekat menuju ke Desa Banyu Urip, yaitu desa tertinggi di kawasan Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Nah, di depan ini sudah masuk Gapura. Selamat datang Desa Banyu Urip. Nah, setelah dari Gapura ini, kita akan menghadapi tanjakan Sigro ya, tanjakan yang cukup terjal, yaitu tanjakan yang paling miring di kawasan daerah sinilah pokoknya, ini yang paling miring ya tanjakannya. Itu kurang lebih 1,5 km panjangnya tanjakan ini. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang kurang sehat tidak disarankan untuk lewat sini, apalagi yang bawa muatan banyak ya. Harus benar-benar bisa menjaga momentum untuk bisa melewati tanjakan ini teman-teman. Gradiennya itu di angka 15 sampai 20%. Dan yang paling penting tanjakan ini cukup panjang ya. Dan biasanya itu cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan truk maupun kendaraan-kendaraan mobil-mobil lah ya yang lewat sini itu. Nah seperti ini kira-kira kondisi tanjakan Sigro di kawasan Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Nah yang merupakan juga Desa Banyu Urip ini perbatasan dengan Desa Kawengan, yaitu desa penghasil minyak bumi terbesar di Kabupaten Bojonegoro ya, yaitu ada sumur-sumur tua yang sangat banyak sekali yang masih dikelola sampai saat ini. Jadi Desa Banyu Urip ini juga merupakan perbatasan atau desa terakhir di kawasan Tuban, berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini masih nanjak teman-teman ya. Nah, sampai sini baru nanti belok kanan. Nah ini dia tikungannya, dan jalannya di sini tuh juga tikungannya cukup curam juga ya. Jadi harus hati-hati jika lewat jalan sini karena jalannya juga tidak begitu luas. Jadi dulu sebelum saya lewat jalur sini tuh masih lewat jalur yang lain, selisihnya hampir 1 jam teman-teman ya. Inilah jalur tercepat jika teman-teman mau dari Ngawi ke Bojonegoro, Tuban ya, ke Tuban khususnya, atau ke daerah Pantura, maupun sebaliknya Tuban ke Ngawi atau mau kemana, lewatnya paling cepat ya lewat jalur Banyu Urip sini. Tembusnya nanti langsung ke Padangan teman-teman. Nah di sini merupakan kawasan sentra atau pusatnya di kawasan Banyu Urip ya, ada kantor Pertamina ya kalau tidak salah itu. Nah ini merupakan dulunya juga rumah-rumah, banyak sekali perumahan. Kita lanjut lagi, ini masih
Ini menuju desa selanjutnya ya, yaitu Desa Kawengan dan juga Malu. Nah, saya ini kurang hafal ya. Ada yang ikut Malu, ada yang ikut Kawengan. Nah, ini kayaknya yang sebelah kiri itu ikutnya Malu, Kecamatan Malu ya. Yang kanan itu ikutnya Kawengan, Kedewan, Bojonegoro. Sama-sama Kabupaten Bojonegoro, teman-teman. Cuman beda kecamatan dan juga desa. Nah, jalurnya itu syahdu sekali seperti ini ya. Dan juga rimbun sekali dengan pepohonan. Yang penting itu jalannya tuh halus sekali, teman-teman. Juga ada wisata guanya ya di sini. Nah, ini sudah masuk di Gapura Selamat Jalan Desa Kedewan. Nah, ini masuknya sudah Malu, teman-teman ya. Kecamatan Malu. Nah, jalurnya seperti ini. Persil-persil, tanaman jagung, jati dan kayu putih ya menghiasi setiap jalanan di kawasan sini ya. Tapi yang jelas jalanan sini itu sepi dan halus, sangat nyaman sekali ya lewat jalur sini itu. Mau pagi, sore, malam, siang itu pokoknya mantap lah ya. Jalannya itu sangat-sangat enak sekali. Saya sering ketiduran kalau lewat jalur sini itu. Nah, ini anak saya tidur ya, dia nyaman sekali dengan posisinya seperti ini. Tidak mau berada di belakang ya, terpaksa seperti itu. Insya Allah aman lah. Nah, ini cukup panjang ya jalurnya. Jadi hampir tidak ada pemukiman di kawasan sini. Hanya ada lahan-lahan dengan tanaman, biasanya itu jagung ya teman-teman. Ini mungkin habis panen, baru mau ditanamin lagi. Nah, seperti ini, jalannya itu mulus. Jadi saya kagum ya dengan Bojonegoro ini, jalannya memang luar biasa ya. Patut diapresiasi dan semoga ke kawasan-kawasan lain bisa mencontoh jalan-jalan. Meskipun jalannya itu di pelosok ya atau pinggiran, tetap diperhatikan. Jangan cuma kota-kota saja yang dipercantik ya. Oke, lanjut, ini sudah masuk kawasan masih Malu teman-teman ya, Kecamatan Malu ini ya. Jadi ini Kecamatan Malu menuju ke kecamatan berikutnya yaitu Kecamatan Kasiman. Ini masih masuk kawasan. Nah, ini sudah masuk Kasiman ya ternyata. Ya, ini sudah masuk Kasiman menuju ke Kecamatan Padangan. Jadi Kasiman sini ada pertigaan ya depan ini. Nah, kalau ke kanan kita ke Kedewan. Saya ambil kiri karena tujuan saya ke Ngawi. Nah, ini sudah mendekati kawasan Padangan dan juga Cepu, teman-teman. Nah, dari sini tuh bekas kemarin habis dicor ya jalannya, baru jadi dan masih ada material yang cukup berdebu ya di sini. Tapi yang jelas jalannya sudah jadi ya. Sudah bagus, sudah nyaman dilewati. Hanya materialnya masih belum dibereskan semuanya. Nah, dari sini tuh ada pom, teman-teman ya, pom bensin. Ini masuknya kalau nggak salah masih ikut Kasiman ya. Kalau tidak salah Kasiman, ini masih Kasiman. Nanti ada pertigaan lampu merah itu baru nanti masuk Padangan. Atau masih perbatasannya kayaknya di jembatan kayaknya. Nah, ini kayaknya masih Kasiman. Nah, di sini ada, nah ini sudah masuk ke jembatan. Nah, ini kayaknya jembatan namanya nggak tahu ya, jembatan Kasiman atau jembatan Padangan ya. Nah, ini kayaknya perbatasan antara Kecamatan Kasiman dan Kecamatan Padangan itu di sini ya, di jembatan besar ini Bengawan Solo. Nah, ini adalah jembatan yang ikonik di kawasan Kasiman menuju ke arah Padangan. Nah, setelah kita melewati jembatan ini sudah masuk wilayah Padangan Bojonegoro. Nah, ini sudah masuk Padangan ya. Jadi hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali itu saya pasti pulang kampung ke Tuban, teman-teman. Jadi selalu lewat jalur sini karena sangat cepat dan juga jalurnya tidak begitu ramai. Kalau lewat Bojonegoro terlalu jauh. Nah, ini sudah masuk kawasan Padangan. Nah, ini sudah Padangan, namanya saya lupa, alas apa ini. Nah, biasanya saya sering berhenti di sini. Ini tadi saya mampir sebentar mencari yang segar-segar. Nah, ini adalah kawasan biasanya ramai pemberhentian truk-truk. Nah, ada warung-warung yang ikonik di sini.
Mungkin teman-teman pernah mampir ke sini ya. Ada warung-warung, mbak-mbak, ada tempat-tempat pijat capek. Nah, siapa yang pernah mampir ke sini, yang sering mampir ke sini bisa komen. Nah, ini dia tempatnya, jos gandos pokoknya. Kalau saya nggak pernah mampir ya, terus terang. Jadi nggak tahu. Nah, ini juga merupakan perbatasan Padangan ke Ngerau ya teman-teman. Jadi Kecamatan Padangan menuju ke Kecamatan Ngerau. Masih di kawasan Bojonegoro. Nah, dan saya putuskan untuk mampir sebentar menikmati kesegaran es pisang ijo. Nah, di sini tuh loh. Di es pisang ijo ini paling rame ya ning kawasan kene iku. Jadi aku mau mampir karena cuacanya sumuk banget. Akhirnya mampir di sini. Nah, iki lho, es pisang ijo. Iki gak tahu ya, iki meloke wis Ngerau apa masih Padangan teman-teman ya. Nah, kita menikmati kesegaran es pisang ijo. Untuk harganya itu satu porsi seperti ini tuh 10.000 ya teman-teman, es pisang ijo ini. Cukup menyegarkan dan juga bisa mengganjal perut ya. Karena pisangnya hampir satu utuh. Oke, lanjut perjalanan. Ini masih di kawasan Ngerau teman-teman. Ini sekalian saya mau tes kamera baru ya. Masih mencari-cari settingan yang pas. Karena tampilannya itu masih seperti ini ya, masih horizontal ya, bukan vertikal. Jadi mohon dimaklumi teman-teman ya jika masih ada tayangan yang masih belum pas atau masih belum berkenan buat teman-teman, karena saya masih terus belajar ya. Jadi jangan kira saya itu sudah pinter atau sudah seperti apa. Saya masih sangat-sangat awam sekali. Nah, ini masih masuk kawasan Ngerau ya teman-teman. Ini jembatan. Dari sini nanti ada lampu merah ya. Kalau belok kanan itu bisa tembus ke Blora teman-teman. Jadi alternatif ke Blora lewat sini cukup cepat. Dan juga bisa ke Kampung Samin, ada lurus. Dan kalau jalur saya itu agak belok sedikit ke kiri. Ada pertigaan di sini ya, atau perempatan. Nah, ada jalur-jalur yang berbeda-beda. Nah, ini masuk ke kawasan kerajinan kayu ya teman-teman. Ini masuknya juga di kawasan Ngerau teman-teman. Jadi inilah sentra kerajinan akar kayu jati ya, yang terbesar, mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia, dan sepertinya yang terbesar di Indonesia ini. Jadi hampir satu kawasan ini, satu desa ini semuanya adalah pengrajin kerajinan akar jati, akar tunggak jati itu. Banyaknya akar tunggak dan yang lain juga ada. Pokoknya kerajinan dari jati, utamanya dari akar-akaran. Sekarang milih lah ya nih gini sopo wae pokoknya dari kayu jati itu ada teman-teman. Ada uang, ada barang pokoknya. Ini cukup panjang ya kawasan sini ya. Semuanya adalah sentra industri akar tunggak jati. Jos-jos sih woy. Jadi kurang lebih jarak rumah Ngawi ke rumah Tuban itu hanya 90-an kilometer teman-teman ya. Jadi bisa ditempuh sekitar kurang lebih plus minus 2 jam perjalanan ya, tergantung kecepatan dan juga kondisi lalu lintas. Pokoknya ya kurang lebihnya 2 jam. Nah, ini masih belum habis-habis ya sentranya. Ini masih teman-teman. Nah, setelah melewati jembatan ini baru sudah mulai mendekati kawasan Margomulyo, yaitu kawasan terluar di Kabupaten Bojonegoro teman-teman. Kecamatan terakhir di Bojonegoro yang berbatasan dengan kawasan Ngawi yaitu adalah Kecamatan Margomulyo. Kalau tidak salah ini sudah masuk kawasan Margomulyo teman-teman ya. Jadi ini sudah memulai jalan
Ini jalur-jalur yang rawan sekali dengan laka teman-teman ya. Jadi sepanjang jalur ini sampai di kawasan Watu Jago itu adalah jalur-jalur yang rawan laka, karena jalan ini tuh sangat membuai sekali bagi para pengendara, terutama pengendara truk-truk ya. Jalannya itu meniko-niko dan juga cukup bagus sebenarnya jalan ini, tapi mulai ada kerusakan ya, mungkin karena faktor cuaca, mulai hujan terus pasti ada aspal-aspal yang mengelupas. Nah di jalur ini loh, jalur maut ya, sering sekali terjadi laka. Ini adalah jalur menuju Watu Jago ya, mendekati kawasan Watu Jago. Jalannya itu seperti ini. Saya setiap lewat sini tuh sering sekali menjumpai ada laka ya teman-teman. Jalurnya seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini tuh saya jalan santai sekali ya, di kecepatan 40-50-an km per jam. Nah, hati-hati ya jika melewati jalur ini ya, karena sering terjadi laka. Nah, ini sudah masuk kawasan Watu Jago ya. Biasanya itu kawasan Watu Jago ini sering dipakai orang istirahat sebagai rest area dan juga tempat ngopi-ngopi ya. Ini adalah kawasan yang cukup sejuk. Biasanya itu banyak juga pedagang-pedagang ya, banyak warung di sini, bisa ngopi-ngopi, nge-es, cocok lah pokoknya. Dari sini juga ada jalur menuju Ngawi teman-teman ya. Jadi ada jalur ambil kiri itu masuk ke kawasan Ngawi ya, jalur cepat ke kawasan Ngawi bagian timur. Di sini juga ada waduk atau bendungan Karangnongko ya. Dari sini masih sekitar 15 kilometeran sampai 20 km, cukup jauh. Nah seperti ini jalanan di Watu Jago ya, kondisinya masih cukup mulus sekali. Nah ini sudah mendekati kawasan Masjid Wisata Religi Kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Masuknya Margomulyo teman-teman, yang sekarang sudah mempunyai nama baru. Kira-kira apa namanya? Bisa ditonton ini ya. Jadi beberapa waktu lalu masjid ini sudah berganti nama baru. Nah ini dia Masjid Samin Baitul Muttaqin. Karena kawasan masjid ini cukup dekat dengan Kampung Samin ya, mungkin dinamakan seperti itu juga. Oke lanjut perjalanan, ini masih di kawasan Margomulyo. Nah ini sudah masuk kawasan Pasar Gubuk Dur ya, yaitu pasar terakhir di Kabupaten Bojonegoro, sekaligus memasuki Kabupaten Ngawi ya. Dari kawasan Margomulyo masuk kawasan Banyurip, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Dan ini adalah Gapura Selamat Datang di Kabupaten Ngawi. Sret, nah, sudah masuk kawasan Ngawi teman-teman ya. Jadi tidak butuh waktu lama dari Tuban ke Ngawi itu. Pokoknya plus minus 2 jam. Nah, dulu di sini itu adalah merupakan kawasan pos aker ya. Hampir setiap hari itu ada cegatan polisi. Oke, kita lanjut. Kita sudah masuk ke kawasan Ngawi dan ini tampak mendung sekali ya, mendung gelap. Ini masuk kawasan Karangasri. Masuk di kawasan Karangasri menuju ke kota Ngawi. Dari akhir-akhir ini cuaca itu sering sekali mendung ya, dan hujannya juga disertai angin ya. Harap waspada teman-teman ya. Selalu utamakan hati-hati dan juga jangan berkendara di waktu yang cuaca ekstrim ya. Usahakan istirahat aja kalau sedang hujan atau cuacanya kurang bagus. Nah kita sudah memasuki kawasan Karangasri, masuk ke kota teman-teman ini. Sudah mulai masuk kota Ngawi. Sudah nggak jauh lagi ya, hanya sekitar 11-12 km untuk sampai ke rumah. Cukup sepi jalanan di kota Ngawi sore tadi ya.
suasana di kawasan Karangasem Ngawi teman-teman. Dan ini sudah masuk di kawasan Kartonyono ning Ngawi medhot janjimu. Oke, udah masuk Kartonyono, kita ambil ke kiri ke arah barat ya. Oh maaf, ke arah selatan. Kita ambil ke arah selatan, ke arah Magetan, Madiun, Maospati ya. Karena rumah saya itu Ngawi bagian ujung selatan, tapi yang bagian tengah, selatannya bagian tengah, perbatasan dengan Magetan. Ini kawasan luas Ngawi. Sore tadi ya, ini sekitar pukul 3 sore teman-teman. Ini tampak dari kejauhan monumen PDAM Ngawi ya, yang sangat khas, seperti payung raksasa, seperti rumah dewa-dewa. Nah ini sudah masuk kawasan Kelidek teman-teman ya. Nah ada Murisa, sekolah legend. Ini ada SMA 2 yang sangat terkenal dan populer saat ini. Ini dulunya IKIP ya, sekarang jadi Unifma. Ini ada kampus baru dari Politeknik Jember ya. Dan masih ada satu sekolah lagi, yaitu apa, SMKN ini, Kampus Ijo. Nah, ini adalah merupakan SMKN 6 Ngawi. Nah ini sudah masuk kawasan Geneng ya, itu pabrik GFT, pabrik terbesar di Ngawi saat ini. Nah kawasan industri di Ngawi yang paling besar berada di kawasan Geneng saat ini teman-teman. Jadi ini sudah masuk di kawasan Kecamatan Geneng ya, pusatnya Geneng di sini, dan juga merupakan kawasan daerah saya. Nah ini adalah merupakan terminal Geneng ya teman-teman, terminal Geneng. Dan sampai sini sudah mendekati tempat tinggal saya. Oke, sekian dulu videonya ya. Ini sudah masuk dusun saya, Dusun Rejo, Desa Keniten, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Oke, selamat menonton dan semoga enjoy ya teman-teman ya. Terima kasih supportnya, dan jangan lupa follow, share, dan like ya. Oke, semoga teman-teman selalu bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.